Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Jadi di kesempatan ini mungkin kita akan sedikit sharing lagi nih seputar pengalaman ekspor ya. Karena ada request dari teman kita, bagi tipsnya dong biar cepat closing gitu ya. Jadi kalau tips biar cepat closing berarti ada hubungannya dengan cara negosiasi kita dengan buyer. Nah, cara negosiasi yang baik dengan buyer itu seperti apa gitu. Ini terutama mungkin teman-teman yang sudah direct WhatsApp ya, dari email komunikasi di WhatsApp gitu ya. Kalau yang saya lakukan biasanya untuk negosiasi dengan buyer itu ya memperlakukan buyer bukan hanya sebagai pembeli gitu ya. Bukan hanya sebagai orang yang mau bermitra dengan kita, mau bisnis gitu ya, mau beli produk kita aja, tapi lebih ke memperlakukan mereka itu sebagai teman di rumah gitu ya. Jadi di saat dia di kantor juga di rumah kita sebagai temannya gitu. Jadi biasanya yang saya lakukan itu mulai dari ngechatnya kita ya tahu waktu gitu, di saat dia lagi santai, atau kalau jam kantor mungkin boleh juga gitu, tapi ya cara ininya kita jangan langsung berbicara tentang jualan gitu ya, tapi mungkin lebih ke mendekatkan diri lah, pendekatan seperti ya, perkenalkan, terus tanya tentang kerjaannya, tanya tentang bisnisnya, tentang keadaan di sana, musim apa dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau di update status biasanya saya sering komen juga, komen hal-hal yang lucu dan membuat dia terhibur seperti itu. Dan cara-cara sederhana itu biasanya membangun kayak semacam chemistry gitu ya. Terus kalau dia tuh ini orang seru gitu ya, kalau ngobrol sama kita itu jadinya antusias. Jadi kemungkinan besar untuk dia beli produk kita juga lebih banyak gitu, lebih besar gitu, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan adalah tahu waktu kapan kita harus bicara ya, harus ngechat, harus nelpon dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai pas dia tidur, pas dia istirahat kita ngechat gitu ya, ya nggak kebaca gitu. Terus ngechatnya juga jangan langsung kita ngomongin masalah transaksi, tapi lebih ke mendekatkan diri, gimana caranya biar kita jadi teman baik untuk dia gitu, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan untuk beberapa buyer yang sudah jalan ini gitu ya. Biasanya saya lebih ke di bawah humor gitu, di bawah bercanda seperti itu. Tapi jangan keterlaluan ya, maksudnya kita tahu tahu batasan lah gitu, aturannya, kadar bercandanya tuh seperti apa gitu, seperti itu. Jadi itu tuh hal-hal sederhana seperti itu membangun hubungan yang lebih erat teman-teman. Jadi dia bakalan lebih percaya sama kita, seperti itu. Nah terus juga mungkin gini ya, kita juga sebagai eksportir apalagi yang pemula, terus kita menawarkan kepada mitra, kepada buyer yang sudah kita dapat kontaknya, mungkin kita harus belajar juga terus meningkatkan keilmuan ya, pengetahuan di dalam cara menjual. Teman-teman bisa mulai belajar cara menjual, cara negosiasi, cara menawarkan barang. Sekarang kan banyak sumbernya di YouTube. Kemudian kalau saya sih lebih ke buku ya. Saya tuh meskipun tinggal di kampung, di pelosok, tapi selalu ada keinginan untuk mengembangkan diri. Nih kan saya sedang melakukan bisnis ekspor sudah beberapa tahun ini. Terus yang saya lakukan adalah saya terus mengembangkan diri, mulai dari baca buku cara negosiasi gitu ya. Seperti yang saya pegang nih sekarang, lagi belum selesai baca buku juga nih. Judulnya Sell Without Selling gitu ya. Strategi sukses menjual tanpa menjual. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman-pengalaman orang lain tentunya gitu. Karena penulis buku itu ya juga sebagai praktisi. Terus mungkin teman-teman kalau males baca buku bisa lihat di YouTube yang sharing ya, pengalaman-pengalaman pengusaha-pengusaha yang sudah sukses gitu ya. Bagaimana dia cara negosiasi, cara menjual, seperti itu. Mungkin ya nggak langsung bisa lah, mungkin nggak langsung bakalan berhasil itu, tapi itu secara tidak sadar itu bakalan kepake juga sih. Maksudnya dengan kita belajar terus kapabilitas meningkat, kemungkinan besar untuk bisa berhasil negosiasi itu jauh lebih besar peluangnya, seperti itu teman-teman.
Nah mungkin itu ya sharingnya. Jadi kalau untuk tips closing agar cepat closing, ya otomatis berhubungan dengan buyer. Jadi cara negosiasi dengan buyer harus kita perhatikan gitu ya, attitude-nya, kemudian cara pembawaannya, terus cara perkenalannya. Jangan dulu kita ngechat langsung kirim katalog produk dan lain sebagainya gitu ya. Bayangin aja kalau kita sebagai pembelinya pasti ngerasa waduh gitu ya, belum apa-apa udah langsung ini aja gitu, seperti itu. Dan juga kalau teman-teman ada waktu dan kesempatan, apalagi teman-teman seusia kita, investasi terbaik adalah belajar gitu ya. Investasi terbaik adalah ilmu. Jadi terus tingkatkan kemampuan pengetahuan tentang menjual, kemampuan tentang strategi marketing dan lain sebagainya. Kalau kita ingin jadi trader baik di dunia ekspor maupun di lokal, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Jangan lupa share, like, dan komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung channel ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapat dari channel ini. Meskipun mungkin gak banyak lah, tapi minimal ada gambaran buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.